ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Digital Difference Analyzer atau yang disebut DDA dan Brazenham, yaitu dua garis yang hampir sama namun ada perbedaan. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Nah, dua garis ini itu yang digunakan untuk menggambar garis dalam grafika komputer. Yuk kita langsung mulai saja. Yang pertama saya akan menjelaskan garis DDA. Iya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 2413025012. Nah, jadi apa yang dilihat di dalam Excel ini sudah saya buat sedemikian, yaitu I-nya itu 0 sampai 9 steps, lalu ada X 5 sampai 12, dan Y-nya ini sudah saya cari. Lalu XY ini gabungan antara hasil X dan Y. Nah, ini ada X0 905, Y0 98, X1 914, Y2 913, DX 909, DY 905, stepsnya ada 9. Ini X increment 1, Y increment 0,5 nya. Nah, di sini ada rumus-rumusnya bisa dicari, dan ini sudah saya cari supaya mempersingkat video. Nah, apa sih garis DDA itu? Garis DDA itu garis yang tidak digambar secara mulus seperti pada kertas, tetapi dibentuk dari piksel-piksel yang harus ditentukan koordinatnya. Nah, algoritma DDA membantu kita menentukan titik-titik mana saja yang harus diwarnai agar garis terlihat lurus dan rapi. Nah, bisa kita lihat pada grafik sebelah sini. Nah, ini sudah saya isi. Ini sesuai ya dengan XY, X5, Y8. Nah, isi sesuai yang sudah dicari, itu akan dibentuk sebuah garis seperti ini, kayak seperti pisau kan? Pisau. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara untuk mencari ini. Karena saya akan menggunakan contohan. Kita menggunakan yang 5,8 ke 11,11. Nah, jadi dari sini ke sini. Nah, ini. Itu menghitung perubahan nilai delta X dan delta Y. Kita hitung selisih antara titik akhir dan titik awal. Nah, jadi hitung delta X nya yaitu X1 dikurang X0. Nah, X1 tadi kan 11. Kita menghitung 5,8 itu X0 dan Y0. Nah, 11,11 ini X1 dan X1 dan Y1. Nah, itu kan 11 dikurang 5 yaitu 6, lalu 11 dikurang 8 yaitu 3. Nah, terus menentukan jumlah langkah atau steps. Kita ambil yang terbesar antara delta X dan delta Y yaitu 6. Ini berarti kita akan melakukan iterasi sebanyak 6 kali. Lalu menghitung inkrementasi untuk koordinat X dan Y. Nah, X increment delta X per step tadi kan 6 kan, 6 per 6. Delta X nya 6, step tadi kan itu kan yang diambil yang terbesar antara delta X dan delta Y kan 6. Nah, jadi step itu 6, jadi 6 bagi 6 1. Itu untuk nyari X increment. Lalu untuk mencari Y increment tadi delta Y kan hasilnya 3 kan, 1 kurang 8. Nah, jadi 3 stepnya 6, jadi 3 per 6, jadi 0,5. 0,5. Di kebanyakan 5 nih. Nah, lalu membuat titik awal 5,8 dan menambahkan nilai inkrementasi di setiap langkah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Diulang ya. Seperti yang bisa kita lihat, nilai Y yang berbentuk desimal dibuatkan ke angka. Nih. Jadi lihat di sini 8,55 jadi 9. 9,1 jadi 9, 9,65 jadi 10. Nah, jadi misal ada 9,65 kenapa jadi 10? Karena dia ada di atas 0,5. Jadi di atas 0,5 itu maka akan dibulatkan ke angka selanjutnya. Misalnya 9,65 maka akan dibulatkan ke angka 10. Jadi algoritma DDA itu bekerja dengan membagi garis menjadi langkah-langkah kecil menggunakan perhitungan sederhana sehingga kita bisa menggambar garis dengan koordinat yang tepat. Nah, ini
hanya lewat Excel. Kita coba menggunakan HTML. Nah, ini kode HTML yang sudah saya buat. Ini untuk judul di atas bar webnya nanti. Lalu ini ada lebar, tinggi, ukuran kanvasnya. Lalu ada JavaScript ini untuk menggambar garis. Nah, ini ada titik awal, itu dari kiri bawah, ntar dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kayak seperti garis miring ini titiknya. Nah, itu ada dari 20 ke 90, lalu dari 90 ke 20. Jadi timbal balik ya guys, biar lurus garisnya. Lalu ini warna garisnya ya hitam. Terus ini ada ketebalan garis juga. Nah, mungkin kita coba untuk buka di browser. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini judulnya nih, garis miring. Coba kita ubah ketebalannya itu 10. Kita buka. Oh, mungkin ini tidak tidak terpengaruh. Mungkin ini black bisa diubah ke blue. Kita share. Lalu kita buka di browser. Nah, berubah jadi biru. Oh, mungkin tadi kita lupa save. Coba kita ubah ke angka 10. Bisa. Kita coba. Nah, berhasil guys. Jadi tebal. Nah, mungkin begitu. Kita kembalikan seperti awal. Nah, mungkin hanya sedikit saja penjelasan untuk garis VBA. Kita lanjutkan ke garis Bresenham. Nah, garis Bresenham juga hampir sama. Mungkin hanya bedanya cara penghitungannya, jadi rumusnya sudah beda. Jadi garis Bresenham itu sendiri garis yang harus digambar menggunakan pixel-pixel dalam grid. Nah, algoritma Bresenham membantu kita memilih pixel mana yang harus diwarnai agar garis terlihat lurus dan akurat tanpa perlu perhitungan pembulatan yang kompleks seperti dalam algoritma DDA. Nah, jadi konsepnya itu seperti algoritma Bresenham ini didasarkan pada perhitungan keputusan pixel berdasarkan kesalahan atau deviasi dari garis ideal. Kita hanya menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan sehingga lebih cepat dibandingkan algoritma lain. Nah, mungkin ini sudah saya isi semua. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari contoh lain ya, bukan dari contoh lain, yaitu dari 5,8 ke 15,15. Jadi dari 5,8 ke akhir, titik paling akhir 15,15. Nah, di sini dari di atas ini. Nah, itu kan sudah terlihat, itu delta x nya. Kita cari delta x juga sama seperti tadi. 5,8 itu x0 dan y0, 15,15 itu x1 dan y1. Jadi 15 dikurang 5 itu 10. Lalu 15 kurang 8, y1 kurang y0 yaitu 7. Nah, setelah itu kita menentukan parameter keputusan awal. Itu ada P0 sebagai P0 sama dengan 2 delta Y dikurang delta X sama dengan 2 dalam kurung 7, di 2 kali 7. Nah, tadi kan kenapa 7 delta Y. Tadi kan kita cari delta Y 7. Nah, jadi 2 dalam kurung 7 lalu dikurang delta X. Delta X tadi kan kita cari yaitu 10. Nah, jadi 2 kali 7 yaitu 14 dikurang 10. Nah, jadi hasilnya 4. P0 nya itu sama dengan 4. Lalu lakukan iterasi untuk menentukan pixel yang dipilih. Jika PK
Mana ya? Mungkin dari ini, dari sini aja saya jelaskan. Jika PK itu lebih kecil dari 0, kita pilih pixel sebelah kanan dan update nilai keputusan. Nah, PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. Nah, itu diulang terus sehingga menemukan hasil seperti ini. Nah, jadi itu kesimpulannya tentang garis berasal Hamilton sendiri, itu membantu menggambar garis dengan efisien tanpa perlu operasi pembuatan yang berat. Ini sangat berguna dalam grafika komputer karena lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan algoritma DDA. Jadi algoritma berasal Hamilton ini itu lebih cepat ya daripada algoritma DDA. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.